Shalom, puji Tuhan, kita tiba di akhir pekan dan kita memerlukan firman Tuhan untuk hari ini. Dan terlebih dahulu marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa, Tuhan menyertai kami sepanjang satu minggu ini. Dan segala karunia, berkat, penyertaan Tuhan telah kami nikmati. Dan biar dari akhir pekan ini, kami boleh diterangi oleh firman Tuhan dan biarlah hati kami berlimpah dengan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan bagi kita di hari Sabtu, tanggal 8 Juli tahun 2023. Yohanes 6 ayat yang ke-65. Demikian tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau tidak dikaruniakan Bapa kepadanya. Demikian jauh tertulis dalam Yohanes 6 ayat 65. Terima kasih Tuhan, karya Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu selalu Tuhan nyatakan. Bahkan kebaikannya, berkat Tuhan seperti hujan yang dicurahkan baik kepada orang baik maupun kepada orang yang nakal, yang bandel, sama Tuhan mencurahkan hujan. Tapi mana orang yang paling bersyukur akan hujan itu? Apakah petani yang merindukan hujan, tetapi dia sambil mengusahakan ladangnya, sambil berdoa, Tuhan curahkanlah hujan. Atau seorang petani yang meminta hujan, tapi dia tidak melakukan apa-apa, dia tidak mempersiapkan ladang. Mana yang paling bersyukur ketika hujan datang? Tentunya petani yang mempersiapkan ladangnya, bukan? Artinya, doa, pengharapan juga perlu untuk dilakukan dengan bekerja dan berdoa. Tuhan Yesus mengatakan hal ini. Tidak ada yang dapat datang kepadaku kalau bukan karena dikaruniakan Bapa. Tuhan Yesus mau mengisahkan, menjawab pertentangan yang terjadi karena ada beberapa orang murid. Dari beberapa murid yang mengikut dia selain yang 12 orang. Ada beberapa banyak mengikut dia. Bahkan Tuhan Yesus kalau kita baca di Injil Lukas pernah mengutus 70 orang. Nah, ternyata banyak yang mengundurkan diri. Karena apa? Karena alasannya perkataan Yesus itu keras ketika Yesus bicara soal roti kehidupan. Bahwa dia adalah roti hidup. Dan ini seperti mengejutkan beberapa murid. Dan mereka mundur. Memilih untuk tidak lagi. Sering kasih Tuhan, bukankah hal serupa mungkin terjadi pada kita? Ketika kita ingin setia mengikut Tuhan, tapi tiba-tiba ada pengalaman hidup yang gak enak, yang buruk mungkin, atau yang sangat menyakitkan. Terus kita bertanya, Tuhan Yesus kok Tuhan biarkan aku seperti ini? Lalu mulai kita undur diri dari kesetiaan. Atau karena godaan duniakah atau tipu daya akan keindahan dan kekayaan dunia ini membuat kita mundur dari Tuhan. Yang artinya yang membuat kita menjadi tidak setia kepada Tuhan. Yesus mengatakan bahwa tidak ada yang dapat datang kepada aku kalau bukan karena karunia Bapa. Mengapa dikatakan demikian? Karena memang roh yang membuahkan dalam hidup kita kesetiaan. Kebaikan Tuhan, cinta Tuhan, karya Tuhan, firman Tuhan yang kita respon dengan komitmen, dengan kesetiaan, dengan pilihan hidup. Itu yang menentukan kualitas kesetiaan kita. Bukan karena take for granted semuanya Tuhan sediakan terus baru kita setia. Tidak. Kita perlu untuk merespon itu. Dan ketika kita gagal untuk merespon, tentu kita akan jatuh kepada pilihan. Untuk ini saya tidak setia. Firman Tuhan mengajarkan kita. Bapak Ibu saudara Tuhan, kita telah dikaruniakan banyak hal. Bahkan rohnya sudah diberikan. Dan buah dari roh salah satunya adalah kesetiaan. Kalau kita baca di Galatia. Nah oleh karena itu, ketika Tuhan Yesus berkata sebab ini, telah kukatakan kepadamu tidak ada seorang pun datang kepadaku kalau tidak dikaruniakan Bapa kepadanya. Mintalah roh kesetiaan. Roh Tuhan untuk menuntun kehidupan kita. Justru di dalam masa sulitkah atau di dalam masa yang sepertinya sangat enak, sangat santai, nyaman, sehingga kita tinggal di zona nyaman, jangan pernah minta, jangan pernah lupa akan tuntunan dari roh Tuhan, supaya dalam semua keadaan kita dimampukan untuk setia dan tidak undur diri dari Tuhan. Tuhan Yesus memanggil dan memilih
bukan karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan mau tambahkan karunia-karunia yang hebat. Tuhan tidak memilih orang yang besar, orang yang terlalu pintar, orang yang terlalu hebat di zamannya. Saat itu, Tuhan Yesus memilih orang yang mau belajar dari Kristus dan mau mengabarkan kabar baik kerajaan. Yang dituntut adalah komitmen kita untuk menyambut semua kebaikan Tuhan, karunia Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk setia. Oleh karena itu, di akhir pekan ini, biarlah kita semakin teguh dan tekun di dalam. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Tuhan yang memilih kami, bukan kami yang memilih. Tuhan yang memanggil kami, bukan karena kami lebih hebat dari orang-orang yang lain, dari bangsa yang lain. Tetapi adalah karena Tuhan mau utus kami untuk menjadi terang dan garam di dunia ini. Bukan karena kehebatan kami, tapi supaya kami menyatakan kemuliaan dan kehebatan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ini hati kami. Bentuklah. Biar hati kami dikuasai oleh Roh Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk setia dalam semua hal. Terlebih dalam setiap keadaan, kami boleh tetap setia mengikut Tuhan. Tuhan, tolong kami, beri hikmat kepada kami, dan mampukan kami, supaya kami boleh mengarahkan hati kami, dan tetap mengikut Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.